Shalom pemirsa Jemi Indonesia, bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Buku ini ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi buku ini sangat menarik ya. Jikalau orang yang rindu untuk belajar, maka akan mendapatkan apa yang dipelajarinya, sehingga itu akan menjadi pengharapan sendiri bagi dia pada saat dia rindu untuk belajar. Dan kita semua akan bersuka dan gembira pada saat kita membacanya. Lalu kita akan mendapatkan apa yang kita sudah pelajari. Lalu kita menyinarkan kasih Tuhan itu dimanapun kita berada. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 145 dengan judul Kekayaan Tidak Diperlukan. Kita boleh mengambil Alkitab kita bersama-sama untuk membuka di dalam 1 Timotius 6 ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Banyak yang bertekad untuk menjadi kaya, itu adalah pemikiran mereka. Dan dalam semangat mereka, perkara yang abadi diabaikan. Mereka dibutakan oleh iblis dan membuat diri mereka bercahaya bahwa untuk tujuan baik mereka menginginkan keuntungan ini. Mereka memaksa hati nurani mereka, menipu diri mereka sendiri, dan terus-menerus mengingini kekayaan. Orang-orang seperti itu telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri mereka sendiri dengan banyak penderitaan. Mereka telah mengorbankan prinsip-prinsip mereka yang tinggi dan luhur, melepaskan keyakinan mereka demi kekayaan. Dan jika tidak kecewa dengan tujuan mereka, mereka kecewa dengan kebahagiaan yang mereka kira akan diberikan oleh kekayaan. Baik, pelajaran kita sangat menarik ya. Judulnya aja, kekayaan tidak diperlukan. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah, janganlah kita dengarkan. Tetapi kita harus dengar bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan tidak diperlukan karena dia sudah bisa untuk menyediakan semuanya untuk kehidupan kita. Jadi apapun yang kita butuhkan, Tuhan sudah sediakan. Tuhan akan memberikan itu kepada kita kalau kita serahkan hidup kita kepadanya. Banyak yang bertekad menjadi kaya, atau banyak orang yang rindu untuk menjadi kaya. Ini adalah pemikiran mereka, ini adalah sebuah harapan mereka bahwa mereka pada saat menjadi kaya mereka akan merasakan kebahagiaan. Tetapi di sini dikatakan bahwa dalam semangat mereka perkara yang diabaikan. Jadi perkara Tuhan mereka abaikan karena mereka berusaha dengan apa yang mereka sudah lakukan ini supaya mereka bisa menjadi kaya tanpa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan. Tetapi apakah salah kita menjadi kaya? Kalau kita pelajari di sini bahwa Tuhan tidak pernah melarang kita untuk menjadi kaya. Tetapi kekayaan yang kita miliki, apakah kita gunakan untuk pelayanan Tuhan atau tidak? Karena pada saat kita mendapatkan kekayaan itu lalu kita timbun untuk diri kita sendiri, maka itu tidak bagus karena kita sedang memiliki keraguan bagaimana akan kehidupan kita ke depan. Tetapi pada saat kita diberikan kekayaan, lalu kita bagikan akan kekayaan itu kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sangat perlu untuk dibantu, maka kita akan menjadi orang yang selalu rindu untuk menjadi penolong buat orang lain. Pada saat kita memiliki kekayaan, maka kita haruslah rindu seperti itu. Karena pada saat kita rindu seperti itu, Tuhan akan terus memberkati kita untuk memiliki banyak berkat. Mereka dibutakan oleh iblis. Jadi orang yang berambisi untuk menjadi kaya, untuk kebahagiaan dirinya, maka mereka sedang dibutakan oleh iblis. Dan membuat diri mereka percaya bahwa untuk tujuan baik
mereka menginginkan ini. Jadi dengan dibutakan oleh iblis, mereka percaya bahwa apa yang mereka membuat jadi ambisi mereka itu akan menjadi keuntungan yang baik untuk kehidupan mereka. Tetapi di sini dikatakan bahwa ini bukan keuntungan yang baik, tetapi ini untuk tujuan menimbun harta atau membuat menjadi orang yang selalu rindu untuk terpenuhi apa yang dia inginkan. Sehingga iblis butakan matanya untuk dia terus menggunakan akal pikirannya untuk terus berusaha menjadi orang yang ingin menjadi kaya. Kita ingat di sini bahwa dikatakan bahwa jangan mengingini, karena pada saat kita mengingini kita akan menyimpang dari jalur Tuhan. Mereka memaksakan hati nurani mereka dan mereka menipu diri mereka sendiri dan terus menerus menginginkan akan kekayaan. Jadi setan membutakan kita pada saat kita rindu untuk menjadi orang yang kaya. Karena pada saat kita rindu untuk menjadi orang yang kaya dengan motif apa kita miliki, maka motif itu akan digunakan oleh setan. Pada saat kita mau supaya motif itu menjadi orang yang selalu menolong, maka Tuhan akan memberkati itu. Tetapi setan juga tidak akan tinggal diam, dia akan terus menggoda kita supaya kalau bisa kita ikuti dia. Kalau bisa dia menang untuk membawa kita kepada kehancuran. Itulah yang setan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi pada saat kita sudah masuk kepada jeratan setan, maka kita akan dipaksa hati nurani kita untuk mengikuti dia. Kita tidak memiliki hati nurani lagi untuk menjadi seorang yang penolong, tetapi kita mengikuti hati nurani setan yang selalu mau untuk hartanya itu menjadi miliknya sendiri, menipu diri sendiri dan terus menerus mengingini kekayaan. Atau pada saat dia sudah kaya, dia percaya bahwa masih bisa kaya lagi. Itulah yang setan ajarkan, bahwa semua yang kita miliki sebenarnya adalah titipan Tuhan. Jadi kita tidak boleh menyombongkannya, tetapi kita harus bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kita dengan berkat-Nya. Orang seperti ini telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri mereka sendiri dengan banyak penderitaan. Jadi orang yang menimbun harta atau orang yang menjadi kaya untuk dirinya sendiri, maka dia sedang memiliki keraguan sehingga dia telah menyimpang dari imannya, karena dia tidak percaya lagi kepada Tuhan bahwa Tuhan menyediakan berkat kepadanya, sehingga dia mau untuk apa yang dia miliki itu dia bisa simpan untuk kehidupannya, sehingga dia dapat menyiksa dirinya sendiri dengan banyak penderitaan. Mereka yang telah mengorbankan prinsip-prinsip mereka yang tinggi dan luhur, melepaskan keyakinan mereka demi kekayaan, dan jika tidak kecewa dengan tujuan mereka, mereka kecewa dengan kebahagiaan yang mereka kira akan diberikan oleh kekayaan. Jadi seringkali orang yang kaya berpikir bahwa dia akan memiliki kebahagiaan pada saat dia sudah kaya. Tetapi di sini dikatakan bahwa pada saat dia melepaskan keyakinan demi kekayaan, dan jika tidak kecewa dengan tujuan mereka, mereka akan kecewa dengan kebahagiaan mereka. Jadi mereka akan kecewa dengan tujuan yang mereka sudah lakukan pada saat mereka tidak mendapatkan kebahagiaan, atau mereka kecewa dengan kebahagiaan yang mereka tidak dapatkan pada saat mereka sudah menjadi kaya. Jadi Tuhan mau di sini adalah kekayaan tidak diperlukan, tetapi kebahagiaan hidup bersama Dia adalah yang diperlukan di dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita bahagia di dalam Dia, maka Dia akan cukupkan semua berkat untuk kelimpahan kehidupan kita. Rasul Paulus menunjukkan satu-satunya penggunaan yang benar untuk kekayaan dan meminta Timotius untuk meminta orang kaya untuk berbuat baik, bahwa mereka kaya dalam perbuatan baik, siap untuk membagikan, bersedia untuk berkomunikasi, karena dengan melakukan itu mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri dasar yang baik terhadap waktu yang akan datang. Ibadah dan kepuasan adalah keuntungan besar. Inilah rahasia kebahagiaan sejati dan kemakmuran jiwa dan tubuh yang sejati. Testimony for the Church, jilid 1 halaman 542. Baik, di akhir pelajaran kita sangat menarik ya, diceritakan bahwa Rasul Paulus menunjukkan satu-satunya penggunaan yang benar untuk kekayaan, atau memberikan kita contoh bagaimana orang yang kaya melakukan hal yang benar menurut Tuhan. Sehingga dia meminta Timotius
meminta orang kaya untuk berbuat baik. Jadi dia memberitahukan kepada Timotius untuk Timotius kabarkan kepada orang yang kaya atau memintanya untuk berbuat baik, bahwa mereka kaya dalam perbuatan baik. Jadi pada saat mereka kaya, mereka melakukan perbuatan baik, sehingga pada saat mereka melakukan perbuatan baik, kekayaan itu tidak hanya untuk diri mereka tetapi buat orang-orang yang memerlukan. Siap untuk membagikan, bersedia untuk berkomunikasi. Ini adalah syarat yang diberikan Rasul Paulus. Pada saat kita kaya, kita tidak boleh menjadi sombong, tetapi kita harus siap untuk membagikan apa yang Tuhan sudah titipkan, dan juga bersedia untuk berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang mungkin kita pandang melalui level. Kita harus bisa berkomunikasi dengan semua pada saat kita disuruh untuk berbuat baik melalui kekayaan kita. Karena dengan melakukan itu, mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri dasar yang baik terhadap waktu yang akan datang. Jadi diajarkan bahwa pada saat kita melakukan perbuatan baik bukan untuk memberikan kesombongan kepada kita, tetapi memberikan kita sendiri dasar yang baik terhadap waktu yang akan datang. Jadi pada saat waktu yang akan datang, kita akan tuai apa yang kita sudah lakukan. Sehingga pada saat kita diminta untuk melakukan sesuatu oleh Tuhan, maka kita harus lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Kita harus siap untuk membagikan dan bersedia berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan untuk memberikan hikmat kepada kita. Ibadah dan kepuasan adalah keuntungan besar. Inilah rahasia kebahagiaan sejati dan kemakmuran jiwa dengan tubuh yang sejati. Jadi ibadah kita adalah kepuasan kita pada saat kita memiliki keuntungan besar hidup dengan Tuhan. Jadi inilah rahasia kebahagiaan sejati dan kemakmuran jiwa dan tubuh yang sejati. Jadi kalau kita ingin memiliki rahasia kebahagiaan sejati itu, maka rahasianya adalah kita harus rindu untuk lebih dekat dengan Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk bergantung sepenuhnya kepada Dia. Karena pada saat kita bergantung kepada Dia, maka Tuhan akan berikan kebahagiaan sejati itu. Serta Dia bukan hanya memberikan kebahagiaan saja, tetapi Dia akan memberikan kita kemakmuran jiwa serta tubuh yang sejati pada saat kita hidup dengannya. Jadi pelajaran kita mengatakan bahwa kekayaan tidak diperlukan, tetapi kalau kita menjadi kaya, jangan kita gunakan untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus siap untuk membagikan dan juga bersedia berkomunikasi dengan baik dengan semua. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.